nonaktifkan. Oke, baik, sebagaimana biasa sebelum kita mulai pertemuan kita kali ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan itu dimudahkan kita memahami pelajaran yang kita bahas hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Modul 4 sudah saya kirimkan, ya silahkan kalian pahami dengan baik. Ya, ikuti step-stepnya, pahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja tanyakan. Silahkan belajar. Saya lihat namanya masih macam-macam ya. Aturan gimana? Aturan penamaan. Aturannya gimana? Absen sama nama, Pak. Sama NIM. Oh, nomor absen. Iya. Oh, gitu. Bukan kelas ya, bukan ya? Bukan, Pak. Ya, ya, ya. Ini baru ya? Kayaknya dulu biasanya kelas gitu ya. Baru ya? Iya, Pak. Dulu semester 1 kelas. Ya, ya. Oh iya, jadi kelihatan ya urutannya. Awan karena host ya, jadi di atasnya 91. Oh iya, jadi kelihatan, gampang lihat ini. Hanif belum nih, belum ganti nama. Hanif ganti nama dulu Hanif. Sama dengan di ini ya, di apa Classroom, Google Classroom juga. Begini juga. Enggak, Pak. Kalau Google Classroom belum ada aturan. Enggak. Tidak terikat aturan kalau Ya, ya. Ah, 2729 yang belum hadir. Siapa absen 2729? Ini nanti videonya kalau sebelum dibagikan ini dulu ya, diedit dulu ya Alwan ya, supaya nggak terlalu besar. Jadi yang bengong begininya dihapus saja. Apa, Pak? Sebelum kamu bagikan ke teman-teman videonya, Iya. diedit dulu aja ya. Oh Jadi iya, hanya Pak, ya. yang saat dijelaskan aja. Supaya nggak terlalu besar ukurannya. Iya, Lumayan. Pak. 1,5 jam lumayan ukurannya. Iya, betul. Ya, kerjaan tambahan untuk Alwan. Ya. Kalau videonya bagus, nanti teman-teman komentar ya, saya kasih tambahan. Tambahan Ya. tugas ya. Mohon feedbacknya, teman-teman.
izinnya Pak. Ya, silakan. Untuk yang pemilihan kondisi yang pakai if then itu kondisinya kan biasanya Pak dalam ada angkanya ya Pak, misalnya C lebih dari sama dengan 0 atau yang lainnya. Tapi kalau misalnya pemilihan kondisinya itu berupa string gitu Pak, jadi kayak yang penugasan nomor 3 itu kan disuruh menentukan jika hari Senin pelajarannya ini gini. Itu gimana ya Pak caranya ya Pak? Apa Oke, disimbol? kondisi itu tidak harus ada angka. Kondisi itu adalah suatu operasi operasi lah, suatu ekspresi ya yang bernilai true atau false. Oke, paham? Jadi ekspresi yang nilainya adalah true atau false. Ya, bahkan ekstrimnya begini. Ini ekstrimnya, es krimnya dingin gitu ya. Es krim. Ini ekstrimnya begini, ekstrim. Ya. Bahkan kita bisa tulis if true, ya, dan ini udah pasti ya, langsung tertulis ya. Ya, ini udah pasti keluar output nih. Hello world. Kalau kita ganti, true-nya kita ganti jadi false, ya tentu tidak tertulis kebalikannya. Ya. Jadi intinya adalah kondisi yang kita tulis di sebagai kondisi itu adalah suatu ekspresi yang bernilai true atau false. Oke ya. Dan if kondisi itu ada statement, maka statement satu hanya dijalankan jika kondisinya bernilai true. Gitu ya, ketika bernilai true. Kalau bernilai false tidak dijalankan. Dia baru dijalankan, yang dijalankan itu kalau misalnya if misalnya false, ya, then right line ini, ya, kemudian kita tambahin else, ya, else, right line, ya, yang lain gitu, yang lain misalnya. Maka yang lain yang muncul gitu. Kalau ini tadi kita ganti seperti tadi ya, true, ya, maka ya yang true yang jalan seperti itu. Oke, paham? Iya. Ya. Tapi Pak kalau Jadi string bisa dibandingkan. Misalnya sama dengan, tentu string nggak bisa dibandingkan dengan tanda kembali. Ya, string itu bisa dibandingkan, sama atau tidak string? Dicoba aja. Misalnya nama gitu. If nama ya sama dengan misalnya, atau tidak sama dengan ya apa gitu, kita masukkan stringnya. Itu bisa. kalau masukkan string itu di if-nya itu pakai peti atau nggak Pak? Nggak usah ya Pak? Tetap misalnya nama sama dengan langsung. Kalau jadi gini, misalkan kita tambahin ya, var nama string ya, string udah string aja lah ya. If misalkan kita kasih gini, nama titik 2 sama dengan, ini kita tanda petik ya. Kalau di Pascal masih petik tunggal. Ya, kalau di bahasa pemrograman lain kebanyakan kalau string itu petik ganda. Ya, kalau karakter baru petik tunggal gitu ya. Di bahasa Java. Misalnya namanya echo. Echo bagi huruf besar ya. Ini. Okay. If nama misalnya sama dengan, ya, sama dengan. Ini harus pakai string, ya, atau ini ada dua gitu, nama satu, nama dua, nama dua, ya. Ini nama satu Eko. Oke. Kemudian ini kita ini kan if nama satu sama dengan nama dua, kalau ini jelas nggak pakai petik, nggak pakai apostrof ya, karena yang kita bandingkan adalah variabel. Ya, kita bandingkan variabel nama satu dengan nama dua. Oke, kita running. Tentu ini beda hasilnya ya. Berarti yang lain. Gitu ya. Oke, atau misalnya kalau ini kebalikannya tidak sama dengan, ya, tentu ini akan muncul, dia akan benar.
ya hello world. Itu. Kalau misalkan kita bandingkannya dengan string, bukan dengan variabel, ya tentu kita harus pakai misalnya echo kecil. Ya, nah ini masih benar nih. Nama satu echo besar, sekarang echo kecil. Logikanya, ini logikanya ada dua nih, ada dua logika. Dengan ini benar, ada logikanya. Ya, karena di awal-awal waktu itu saat kita bahas awal sekali, program Pascal adalah ya bahasa pemrograman yang tidak berkaitan huruf besar kecil. Tidak sensitif case. Sensitif, Pak. Ya, tidak case sensitif. Oke ya. Tapi jujur tadi sebelum saya running, ya, saya masih berpikiran itu, oh ini tidak sama dengan, betul, iya. Oh, jadi error. Kalau sama dengan, ya salah ini. Ya, tidak case sensitif itu berkaitan dengan nama variabel ya, dengan identifier, berkaitan dengan identifier. Sedangkan string ini sama dengan, ini salah jadinya. Karena echo besar dan echo kecil beda. Ya, itu tadi di kepala saya muncul dua gitu. Di kepala saya tadi harusnya ini gitu, cuman lupa ternyata tadi pakai tidak sama dengan. Ya, jadi kalau untuk membandingkan string dia harus persis sama, huruf besar dan huruf kecil berbeda. Jadi tidak case sensitif itu berkaitan dengan identifier. Ya. Nah, hal-hal yang kayak gini perlu kita coba. Jangan takut mencoba ya, jangan takut mencoba. Oke, paham? Paham, Pak. Oh, sama. Silakan lanjutkan. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Kalau gini gimana nih? Nama satu sama dengan A gitu. Atau tidak sama dengan D. Gimana? Satu string, satu integer. Ya. Error ya. Tidak mau dibandingkan. Sekarang kita ganti deh, jangan string. Kita ganti karakter misalnya. Karakter kan masih sama-sama tipe data ordinal ya. Error juga. Jadi sebenarnya gini, secara logika kita udah bisa menduga bahwa ini akan error secara logika. Karena bilangan tidak bisa dibandingkan dengan karakter atau dibandingkan dengan string. Secara logika gitu ya. Tapi untuk pemrograman kita perlu memastikan. Perlu kita coba. Ya, perlu kita coba. Ya, karena kadang-kadang ada hal-hal yang menurut logika kita benar, ternyata ketika kita buat program karena salah atau sebaliknya. Ya, karena pada prinsipnya kita belajar pemrograman itu sebenarnya kita belajar logika dari yang buat bahasa pemrograman, terutama compilernya. Lebih spesifik lagi berkaitan dengan yang buat compiler. Ya, karena antar compiler pun bisa jadi juga berbeda. Ya, tetapi kalau sesama Pascal itu perbedaannya hanya furu'iyah gitu kalau pakai bahasa agama. Perbedaannya perbedaan kecil, bukan perbedaan prinsip gitu. Ya, seperti itu. Yang lebih aspek yang ini ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Izin tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi itu yang apa charnya atau integernya, Pak? Belum Bapak masukin sebuah variabelnya, Pak, tadi. Jadi, ya, belum dimasukkan. Sekarang misalnya kita coba lagi. Oke. Baik, ini ada usulan. Bagaimana kalau kita masukkan nilainya A titik 2 sama dengan 2 misalnya.
Sekarang kita bandingkan lagi. Ya, echo nama satu dengan kita bandingkan dengan A misalnya. Oke, kita running. Error juga. Oke, ya. Atau misalnya, oke, jangan string. Kita ganti karakter. Oke, ya, ini ganti juga. Kita running. Ya, error juga. Satu lagi yang belum kita coba. Ya, ada integer, ada real. Ya, real. C.2 sama dengan 2. Ya, ini kode binernya beda ya. Kode di komputernya untuk menyimpan, misalnya di memori, ya, kode untuk variabel A dengan variabel C, kode binernya di dalam memori ini beda ya, karena satu integer, satu bilangan real. Ya. Sekarang kita bandingkan. Apakah A tidak sama dengan pakai sama dengan aja ya. A sama dengan C. Kita running. Benar ya. Sebenarnya logikanya salah. Logikanya salah. Ya. A itu integer. Integer ya, kalau di di memori dia kan ukurannya hanya 2 byte. Jadi di memori begini. Ya, 2 itu integer 2 gini aja ya. 2 sama aja ya. 2 integer tipe integer sorry. Ya. Di memori itu 0000 baru 1 byte ya, 0000 0010 ya. Ini di memori begini. Ya. Kalau integer. Oke. Kemudian kalau tipe real ya. Tipe real ya. Saya jangan real deh. Saya ganti sort in aja ya supaya lebih gampang ya, karena standarnya kalau real ini agak sedikit beda. Ya. Kita ganti deh. Ini sort in. Sorry, bukan sort in, single. Ya, single. Single ini ya. Singlet. Ya. Single ini keluarga real ya, keluarga real. Ini nggak usah tanya kenapanya, ini saya jelaskan aja. Single itu 4 byte ya, 4 byte. Jadi 32, butuh 32. Ya, karena dia positif, dia 0 depannya. Habis itu, ya ini tandanya, itu untuk tanda. Kalau negatif 1, gitu ya. Kemudian nilai 2 itu artinya kalau kita ini kan, ya, kita jadikan biner, itu kan 1, 0 ya, 2 itu 1, 0. Ya, alias 1,0 dikali 2 pangkat 1 ya. Oke ya, dikali 2 pangkat 1. 1,0 dikali 2 pangkat 1. Nah, pangkatnya itu 1. 1 itu 128. 1,000,000,000, gitu ya. Nah, ini pangkat nih. Oke. Kemudian, itu kan 1,0. Nah, pecahannya itu 0. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, udah berapa tuh? Ini baru 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Di memori, kalau tipe data single, ini nih. Beda kan? Logikanya kalau disamakan berbeda ya.
jelas ini berbeda sekali, karena dari ukuran aja udah beda. Tapi, ketika kita running programnya, ternyata dia benar. Oh, ini error. Comment level 2. Oh, ininya salah ya. Oke. Dia benar. Ya, if A sama dengan C benar. Oke. Ini yang tadi saya katakan gini. Kita punya logika yang buat bahasa Pascal punya logika. Ketika kita belajar bahasa Pascal, maka kita harus menyesuaikan logika kita ke logika yang buat bahasa Pascal, terutama compilernya. Ya. Ya. Jadi, bagaimana kita menyesuaikan? Ya. Ya kita dengan banyak latihan, dengan uji coba. Ya, secara logika ini salah. Harusnya tidak sama dengan ya integer dibandingkan dengan tipe single. Ya, kode binernya berbeda. Tapi pas kita bandingkan, oh ternyata dianggap sama. Oke, itu ya. Oke, ini pelajaran. Nah, hal-hal yang kayak gini, ketika kalian muncul pertanyaan, kalian coba aja. Jangan takut error ya, error itu biasa. Bill Gates yang luar biasa aja, yang awal-awal dia buat Windows ya itu biasa dengan error. Ya, apalagi kita ya. Oke, silahkan lanjutkan. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oh, ini lupa saya. Ini 2 ya. 2. Ini sama dengan ya ini sama dengan 1 0 biner gitu ya. Ini biner. Ini sama dengan 1 0 biner. Alias ini juga sama dengan 1.0 biner dikali 2 pangkat 1 gitu ya. 1,0 biner dikali 2 pangkat 1. Nah, ini kalau di catatan kalian, ini tanda positifnya. Ya. Ini tanda positifnya. Ini pangkatnya. Ini 8 bitnya, 8 bit ini pangkat. Ini 128. 128 itu berarti 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1. Kemudian ini 1,0 ya. Nah, ini 0-nya nih. Ini 0 semua. Ya. Saya tambahkan satu lagi nih. Kemarin kita pernah buat ya tipe single. Kemarin kalian ingat ini ya, 0,2 ya, 0,2 ya, 0,2. Kalian ingat ya, 0,2.
Ya, ini sama dengan, baru masih ingat ya, 0 poin, ya, 0011 0011 gitu ya, 0011. Ingat kan kemarin? Ini, ya. Oke. Iya, Pak. Nah, ini sama dengan, ya, ini biner ya. Ya, ini sama dengan, ya, 1 koma 1 poin, 1 poin, 1 poin 10011 1001 1001 1001 dan seterusnya, ya, biner dikali 2 pangkat 2 pangkat, ya, min berapa tuh? Min 3 ya, min 3 pangkat min 3, ya. Nah, ini, ya, teknik mengkodekannya, ya. Nah, teknik mengkodekannya jadi 0, 0-nya ini positif, gitu ya. Kemudian pangkatnya 128 min 3. 128 min 3. Ya, alias 100. Oh, entar dulu, bukan 128 min 3, 128 min 4. Ya, jadi 124. 124 itu 107 min 3. 127, sorry. 127 itu 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ini 127, dikurangin 3, berarti ini 0. 0, 0. Ya. Kemudian, nah, yang 1,1101, 1101, 1101 dan seterusnya. Nah, itu yang jadi pecahannya. Satu komanya nggak dihitung. Jadi 1001, ya, 1001, 2 ya, baru 2, 1001, 3, 1001, 4, 1001, 5, baru 20 ya, 100. Nah, seperti itu. 0,2 ya, tipe single. Di memori komputer simpan seperti itu. Ya, seperti itu. Dan tidak sampai selesai. Ya. Jadi totalnya itu 32 bit. 32 bit. Ya. Nanti kita pelajari detailnya. Metode numerik ya. Tingkat 2 ya. Tingkat 2. Tahun depan. Jadi Pak mau bertanya Pak. Ya, kalau untuk yang tipe single yang 2 ini Pak, ini kan kalau 2 kan tadi sama dengan 1 dikalikan 2 pangkat 1 ya Pak. Ya, betul. Nah, yang di pangkat 2 kan angka 1 Pak. Ya. Bukannya binernya 1 itu 00000001 ya Pak, bukan kebalikannya jadi 1000000. Gini. Kode, ya, teknik mengkodekan bilangan floating point istilahnya, floating point, itu ada kesepakatan. Ya, jadi eksponensialnya, jadi gini. Kita pindah dulu ya. Oke. Jadi teknik mengkodekan bilangan floating point, bilangan real, ya. Jadi ada kesepakatan. Jadi untuk single, ini tulisannya saya coba loh nih saya. Single ya, single. Itu single ini 4 byte, alias 32 bit. Ya, 32 bit ini terbagi jadi 3. Ya, dibagi 3. 1 bit ini untuk S alias ini sign. Ya. Kemudian 8 bit ya, ini untuk eksponensial, pangkat. Kemudian sisanya 23 bit. Ini untuk mantisa. Ya, mantisa itu apa sih? Pecahannya. Pecahannya gitu ya. Jadi prinsip dasar penulisannya min 1
pangkat S ya dikali 2 pangkat E gitu ya. Kemudian dikali M. M-nya mantisa. Ya, M-nya mantisa. Gitu ya. Nah, 2 pangkat E ini jadi 8 bit ya. 8 bit. Berarti ya ini juga dibagi 3 lagi nanti. Khusus untuk apa namanya E-nya, ini untuk yang E aja ya. E-nya kalau 0 semua, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, yang tengah ini namanya normalize. Ini istilahnya denormalize, yang tidak normal. Ini untuk kode khusus yang ini ya. Ini spesial, kode spesial. Kode spesial. Kode spesial itu salah satunya adalah tak hingga. Ya, tak hingga. Jadi tak hingga ada kodenya. Ya. Nah, ketika nilai E-nya ini adalah 127 alias 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. Ya, 2 pangkat 0. Itu E-nya nilainya sama dengan 0. Ya, 2 pangkat 0. Oke. Ya, ini kesepakatan gitu. Jadi saat ini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ya, ini artinya 2 pangkat min 1, 2, 6. Kesepakatannya begitu. Kemudian ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Ini kesepakatannya adalah 2 pangkat 1, 2, 7. Gitu ya, paham ya? Kemudian, ya, ini ada tanda. Jadi, kalau tadi misalkan 1,1001, oh saya 11 ya, 1001 ini. Ya, kemudian 1001, 1001, dan seterusnya dikali 10 pangkat min 3. Jadi, ini pangkat min 3, berarti dikurangin 2. Ini pangkat 0, sorry. Dikurangin 3 ini ya. 127, ini kan 127 ya. Dikurangin 3, jadi pangkat 10, 2. 2 pangkat min 3. Oke, kemudian ini M-nya, udah otomatis 1 nih, kalau yang tengah-tengah, yang normal ini, ya, kalau apa namanya M-nya adalah 1, ini seperti ini, maka yang tertulis di dalam bit untuk mantisanya itu satunya nggak perlu ditulis lagi. Satu yang ini, 1 komanya nggak ditulis lagi. Sisanya aja, pecahannya aja yang ditulis. Jadi ini 1, ya, 1, 0, 0, 1. Jadi seperti tadi ya, 0,2, 0,2 desimal. Ini tertulisnya di dalam memori, jadi 0, ya, jadi kemudian 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0 gitu ya. Kemudian ininya 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, dan seterusnya. Sampai 23 bit. 23 bit sisa. Ini seperti itu. Zuhdi. Ya, paham ya? Iya, Pak. Makanya bilangan bulat terbesar untuk tipe data single, kok bilangan bulat sih? Bilangan apa namanya? Bilangan single, tipe data single yang terbesar, ya. Ini ketika di dalam memori ini, ya 2 pangkat 127 dikali mantisanya. Mantisanya ini 1 semua. 1 semua. Ketika mantisanya 1 semua berarti itu mendekati 2 ya. Jadi 1,111111 terus ini kan mendekati 2. Yang mendekati 2, gitu ya. Jadi 2 pangkat 127 dikali 2, jadi 2 pangkat 128. Itu 3,4 kali 10 pangkat 32, 38. Oke ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Yang pusing ini nggak usah dipikirin nanti belajar.
Tidak akan keluar di ujian itu ya. Oke. Yang di modul udah selesai semua. Selain penugasan, di luar penugasan, modul udah paham semua angkatan yang sudah selesai dan paham angkatan aja, Pak. Nggak dites. Saya cuma pengen tahu aja. Jangan takut angkat tangan nanti ditanya. Oke, silakan yang sudah angkatan. Belum ada? Ya, kalau belum ada, silakan lanjutkan. Ya, baru setengah jam. 45 menit ya. 45 menit. Mohon maaf Pak, mau bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan kita ingin memasukkan tanda petik ke dalam string itu gimana Pak? Tanda petik ke Ya. dalam string. Ya, variabel string mau kita isi ya, tanda petik. Jumat, Misalnya kan kata gitu Jumat ya. kan Pak. Misalnya kata Jumat. Misalnya Jumat ya. Iya. Ada tekniknya, saya lupa. Coba cari di Google coba. Itu ada pakai apa ya? Tanda apa ya? Coba. Kita cari. Iya, hilang. Coba. Nomor. Ini ada contoh, tapi stringnya munculnya dua, bukan satu. Coba. Dia masukkan petik tunggal dua tapi dua-duanya. Ini apa itu satu Pak? Bukan juga ya, ini apa satu kiri satu kanan Pak. Sebelah kiri S sama sebelah kanan S Pak. STRIS, right? Oh bukan, iya. Satu kiri satu kanan.
Udah bukan. Oh, ini. Oh, bisa tuh. Ternyata cuma satu ya. Berarti petiknya 2 kali. Ya, kalau petik tunggal apostrof 2 kali, 1 jadi. Jadi Jumat. Ya. Hello world. Hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat. Ya. Nah, bisa. Oh, untung ada pertanyaan. Berarti pakai petik. Ya, 2 kali yang keluar 1. Karena kalau cuma 1, dia ini jadinya rusak, error, jadi error. Ya, artinya jadi nggak masuk. Ya, artinya jadi nggak masuk. Ya, hal-hal seperti inilah yang harus kita pahami dan bisa kita pahami ketika kita sudah mencoba ya. Kalau nggak tahu, jungkir balik juga nggak tahu. Karena logikanya beda-beda. Ya, ada yang pakai tanda lain gitu ya, pakai simbol khusus gitu ditambahkan. Atau ada yang pakai simbol khusus ditambah huruf gitu. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama, sama-sama. Kalau yang pengen programnya ada bunyinya juga, kalian cari aja, saya juga nggak hafal. Masukkan bunyi gitu. Ada nadanya gitu. Kalau waktu SD atau SMP ada main suling, ya main suling ini ya, Ibu Kita Kartini banyak yang hafal Ibu Kita Kartini. Coba aja buat seru-seruan gitu ya. Hurufnya juga dimain-mainin, silakan aja, tapi ujian nggak ada gitu-gituan ya. Saya juga nggak hafal, tapi gampang kalau kita mencari.
Ya, yang live cooperation-nya sudah saya kirim linknya. Kalau sudah, saya tanya. Sampai materi sebelum penugasan, ada yang belum angkat tangan, yang belum angkat tangan. Saya yang belum aja, yang belum angkat tangan. Angkat tangan ini aja, reaksi. Yang pakai reaksi. Yang belum angkat tangan. Nah, gitu. Yang belum. Sampai sebelum penugasan. Ini jempol ini makanya belum. Sudah. Kalau sudah nggak usah angkat tangan. Angkat tangan aja, angkat tangan. Tapi reaksinya ya, yang belum. Yang belum lanjutkan. Rata-rata sudah ya. Oke, baik. Kalau sudah, ya sekarang kalau untuk penugasan nanti jadi PR aja ya. Tapi soal yang ini, ya untuk penugasan soal nomor 1, kalimat terakhir di ini ya dihapus ya. Kalimat terakhir dihapus. Kemudian kalau masih ada kurang juga. Lupa. Tunggu sebentar ya, maaf ya. Ya, mana? Maaf. Kemudian mana pegawai non staff yang telah bekerja lebih dari, misalnya lebih dari dan sama dengan atau 5 tahun, yang telah bekerja 5 tahun atau lebih, ya, bekerja 5 tahun atau lebih, ya, akan mendapat bonus sebesar 400 jika berumur lebih dari 50 tahun. Tahu. Ada tamunya kuping. Pegawai non staff telah bekerja 5 tahun atau lebih akan mendapat bonus sebesar 400.000 jika berumur lebih dari 50 tahun sedang pegawai. Apalagi yang kurang dari 5. Pegawai non staff yang telah bekerja 5 tahun atau lebih akan mendapat bonus sebesar 400.000 jika berumur lebih dari 50 tahun. Oh, lebih dari. Oh, ini
Oh, yang ini nih, lebih 50 tahun atau lebih ini yang berumur 50 tahun. Apa sih? Ini kucing saya namanya Eci ya. Namanya Gracie, tapi laki-laki. Umurnya udah berapa tahun ya kamu, Cik? Umurnya udah dari 2014, 7 tahun gitu ya. Hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun ya. 7 tahun. Berumur 50 tahun atau lebih. Masa sih? Sedangkan pegawai non-staf yang berumur kurang dari 50 tahun hanya mendapat bonus. Oh ya udah. Ini ya, gini. Pegawai non-staf yang telah bekerja 5 tahun atau lebih akan mendapat bonus 400.000. Jika berumur 50 tahun atau lebih, gimana? Ini agak-agak bingung. Pegawai non-staf yang telah bekerja 5 tahun atau lebih akan mendapat bonus sebesar 400.000 jika berumur 50 tahun atau lebih. Oh ya. Izin untuk yang Sedangkan pegawai pegawai non-staf yang berumur kurang dari 50 tahun hanya mendapat bonus. Ini nggak cocok ya. Jadi kalau kayak gini yang kurang dari, berarti yang lebih dari 50 tahun nggak dapat bonus ya. Kalau belum 5 tahun kerja gitu ya. Agak aneh gitu. Pegawai non-staf yang telah bekerja 5 tahun atau lebih akan mendapat bonus sebesar 400.000 jika berumur 50 tahun atau lebih gitu kan. Kalau 50 tahun atau lebih dan sudah bekerja 5 tahun atau lebih, bonusnya 400.000. Sedangkan non-staf yang berumur kurang dari 50 tahun dapat terserah kerjanya berapa lama. Ini agak aneh ya, soalnya ini membingungkan. Kita modifikasi aja. Pegawai non-staf yang bekerja 5 tahun atau lebih bonus sekian. Titik gitu ya. Titik. Ya, terserah dia mau umurnya berapa. Ya, terserah umurnya berapapun. Ya. Ini koma. Jika berumur 50 tahun atau lebih, atau gini, pegawai non-staf yang telah bekerja 5 tahun atau berumur lebih dari 50 tahun akan mendapat atau berumur 50 tahun atau lebih. Jadi 50 tahun dapat lah gitu ya. Ini kan umur emas ya. Berumur 50 tahun akan mendapat bonus sebesar 400.000. Kemudian jika berumur selain itu aja. Selain itu akan mendapat selain itu akan mendapat bonus 250.000. Udah inilah lebih ya lebih pas gitu ya. Nggak tahu atasnya belum dicek lagi.
Oke, ini penugasan yang nomor 1 silahkan di ini ya, dimodifikasi jadi seperti ini ya. Kemudian setelah itu nanti kita bahas ada program yang kemarin kita sempat obrolin ya. Kemarin kita sempat ini enggak? Program kemarin apa aja yang sudah kita buat saat teori? Saat teori program apa aja? Program hitung program apa? Cari akar kuadrat, fungsi akar kuadrat. Cari akar dari fungsi kuadrat, cari akar dari fungsi kuadrat. Sudah. Komanya salah. Sudah. Sudah, Pak. Program sudah ya. Saya lupa nih. Karena berulang-ulang. Kelas mana yang udah masih program apa lagi? Program konversi nilai. Sudah. Oh, ini yang lulus atau gagal atau cadangan itu ya, Pak? Oh, bukan. Jadi kalau misalnya dari 0 sampai 20 dia dapat grade-nya berapa? Grade-nya E misalnya. Dari 20 sampai 4 kurang dari 40 grade-nya D. Udah belum? Tidak? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Nanti kita bahas ini. Oke, diinikan dulu yang perbaiki dulu ini penugasan soal. Pak, izin bertanya. Ya. Kan yang penugasan yang nomor 2 itu, Pak. Kan dia yang itu suhunya lebih dari 0 dan kurang dari 100 ya. Berarti kan tuh cuma nulis if suhunya kurang dari 100 dan gitu doang kan, Pak? Tapi maksudnya gimana, Mak? Iya, kalau untuk yang sama atau kurang dari 0 itu dituliskan beku. Jadi kan ini buatlah program menggunakan statement if then yang membaca sebuah besaran integer yang menunjukkan hasil pengukuran suhu pada derajat Celcius dan menuliskan kondisi air pada suhu. Jadi gini, saat program dijalankan, ya pengguna menginputkan suhu, ya masukin angka dan itu dianggap sebagai derajat suhu berderajat dengan satuan Celcius gitu ya. Oke. Kemudian program otomatis, misalkan kita masukkan 0 gitu ya, maka akan tulis beku gitu. Ya, kita tulis min 5 beku gitu. Ya. Kemudian masukkan lebih dari 0, misalnya sampai 50 misalnya, cair. Kita masukkan 105 uap gitu. Itu aja ya. Oke ya. Jadi itu ditampilkan di outputnya, ya. Bagaimana cara menampilkannya terserah. Saya mau nanya ini, Pak, kan kalau yang suhu lebih dari 0 dan kurang dari 100 itu kita nggak perlu nulis yang lebih dari 0 kan, Pak? Cuma yang suhu kurang dari 100 aja, kayak gitu kan, Pak? Karena kalau else pasti dia lebih dari 0. Benar tidak, Pak? Nah, itu diatur aja. Kalau dibuat secara matematis, suhu sama atau kurang dari 0. Jadi kan gini, kalau secara matematis ya. Suhu ya. Ini dia kurang dari sama dengan 0 ya. Kemudian suhu ini apa lagi deh? Ini beku gitu, tulis beku. Kemudian suhu ya lebih dari 0 kurang dari 0 kurang dari 100 ya, maka tertulisnya cair gitu kan. Kemudian ya suhu kalau secara matematis tertulisnya gini ya, suhu sama dengan 100 ya, atau lebih dari sama dengan 100 ya, ini maka akan tertulis uap. Ini kan
ini aturannya gitu. Ini aturannya. Masukin ini masuk. Aturannya seperti ini. Nah, bagaimana mengimplementasikannya ke dalam apa namanya if then else? Silahkan kalian atur. Ada banyak caranya. Ada banyak caranya. Nanti kita bahas tadi yang soal mengkonversi ya program ini ya, program ini konversi nilai. Nah, program konversi nilai ini ya, saya minta kalian buat programnya begini. Ya, jadi kalau seperti di STIS ada tugas, komponen tugas, kemudian UTS, UAS. Ini diinputkan nilainya. Tugas bobotnya 20%. UTS 30%. Ini yang lama nih, aturan lama. Ini 50%. Ya, dari sini dapatlah nilai akhir. Ya, nilai akhir ini rata-rata bobot berbobot ya. Rata-rata tugas UTS, UAS. Ya, dapat nilai akhir. Ya, tugas terserah kalian mau variabelnya tipenya apa. Tapi nilai akhir ini mau tidak mau karena ada ini ya, ada persentase, maka mau tidak mau harus bertipe ini ya, apa namanya, real ya. Kemudian ya, dari nilai akhir ini ya, kalian buat grade-nya, konversi ke grade. Nilai akhir kalian konversi ke grade dengan aturan saat nilai akhir lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, kurang dari 20, maka grade-nya kalian tambahkan variabel grade aja ya, jangan langsung ditampilkan. Grade-nya ini sama dengan apa namanya E. Kemudian kalau nilai akhir lebih dari sama dengan 20, kurang dari 40, ya maka grade-nya D. Kemudian 40 lebih dari sama dengan 40, kurang dari 60, grade-nya C. Kemudian 60 kurang dari 80, grade-nya B. Nah, yang terakhir, nilai akhir lebih dari sama dengan 80, kurang dari sama dengan 100, ini grade-nya A. Oke, kalian buat. Ini lebih sulit daripada penugasan ya. Kalau ini bisa, penugasan bisa. Penugasan nomor 2 bisa. Oke, silahkan. Silahkan dikerjakan. Nanti kita bahas. Kita bahas bareng. Sekarang jam berapa sih? Masih buat dulu aja. Bisa Pak mau nanya lagi boleh Pak? Ya, silakan, silakan. Tentang penugasan Pak yang nomor 2 dan nomor 3. Ini kan statementnya di situ if then ya Pak. Kita nggak hanya pakai if then nggak apa-apa kan Pak? Kalau misalkan kita mauin pakai if then else itu nggak apa-apa kan Pak? Iya, itu satu paket. Iya. Ya, itu satu paket. Ya, if then else. Takutnya cuma if then aja soalnya kan ada if then else gitu. Iya, ya. Algoritma emang harus ini ya, harus tidak ambigu ya. Iya. Udah, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Kalau pilihannya banyak, kalau hanya if then aja itu akan merepotkan. Ya, berarti berulang-ulang. Nanti kita bahas juga deh. Kalau hanya pakai if then, nggak pakai else. Ya. Biasanya kalau teriak suaranya nggak pada belajar sih.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, lah. Bedanya N dengan tanda semikolon sama N biasa itu apa ya, Pak ya? Kan kalau N titik mah udah pasti terakhir. Itu bedanya apa ya? N apa? N dengan tanda titik koma, Pak, semikolon. Sama N biasa tuh gimana? Oh, N semikolon dengan N titik. N biasa apa N tambah titik? N doang. N biasa tuh maksudnya apa? N begini? Iya, di ini kan di programnya ada N biasa, N Pak. begini? Ya N gitu, Pak, ya. Nggak pakai titik koma? Nggak pakai titik koma. Sama. Cuma beda titik komanya. Tapi fungsinya juga sama gitu, Pak. Jadi gini, titik koma itu untuk mengakhiri sebuah statement. Sebuah statement diakhiri dengan titik koma. Maksudnya begini, ya. Ini satu statement nih, right line dan seterusnya. Ini satu statement diakhiri dengan titik koma. Gitu ya. Kemudian ini ada right, diakhiri titik koma. Read line ada titik koma. Right line ada titik koma. Diakhiri dengan titik koma. Itu satu statement. Oke ya, adapun mungkin pertanyaannya gini barangkali. Ini ketika kita buat if, ya, if misalnya apa? Ini nilai akhir, ya, nilai akhir, ya, nilai akhir kurang dari 20 gitu ya. Dan misalnya grade, ya, titik 2. Kalau ini kan saya nggak pakai begin end, ya. Ini karena cuma satu statement. Grade sama dengan tadi E ya. Kemudian saya langsung lagi else if nilai akhir kurang dari 40. Dan grade ya titik 2 sama dengan D. Ya, sama dengan D. Ya. Nah, kalau else ini kan karena ini masih satu paket, ini satu statement nih. Ya, if dan else ini satu statement. Walaupun ini masih pakai if lagi ya. Ini kalau ini sudah berakhir ini akan titik koma. Oke ya. Kalau ini berakhir dia titik koma. Ya, kalau nggak berakhir maksudnya ini masih ada else if lagi ya. Else if gitu. Ya, atau else gitu deh. Else grade titik 2 sama dengan A misalnya. A besar. Oke. Nah, ini kalau sudah else harus berakhir. Kalau else if masih boleh berakhir, jadi tidak ada else-nya. Ya. Boleh juga masih bisa jadi masih belum berakhir. Oke. Jadi ini sampai else terus grade sama dengan A, ini satu statement. Ya, tetapi ada juga yang menulis ya misal then ya, ini pakai begin. Ya, pakai begin. Kalau pakai begin harus diakhiri dengan satu pasang n. Ya. N-nya nggak pakai titik koma. Ya, karena dia masih gabungan. Ini else if then ini else if gitu ya. Sorry, ini if nilai akhir kurang dari 20 maka jalankan ini yang ada di antara begin and else if. Nah, ini masih satu statement. Ya, bukan berarti di sini nggak boleh. Kalau ini boleh pakai titik koma ya. Misalkan grade E, kemudian langsung lagi tulis lagi right line ya, right line grade Anda gitu ya. Grade aja deh. Grade. Ya, misalkan begini. Ya, karena dua statement maka harus ada begin end-nya. Kalau ini tidak ada begin end salah. Ya, kalau tidak ada begin end salah. Oke. Nah, ini begin end ini nggak pakai titik. Nggak pakai titik koma. Oke ya. Kenapa nggak pakai titik koma? Ya, ini bukan masalah n-nya. Tapi masalah karena statement-nya masih belum selesai. Masih belum selesai. Berbeda kalau misalnya yang else-nya ini. Else, ya kita tambahin begin, ini ya. Kemudian ini, ya, right line, ya, copy aja.
Ya. Nah, ini baru N titik koma. Ya. Kemudian yang ini N titik. Walaupun kalau udah di ujung sih boleh nggak. Karena di sini ada read line. Nah, kalau ada read line berarti harus ada titik koma ya. Ya, berarti ini bukan ujung. Kalau di ujung menjelang N boleh nggak pakai titik koma. Begitu. Paham? Ya. Jadi N titik koma dengan N tanpa ada titik koma atau ada ini kalau di akhir pakai N titik gitu ya. N titik. Oke. Itu bedanya hanya berkaitan dengan di mana posisi N-nya. Jadi N-nya tidak beda. Kalau ada N harus ada begin-nya. Ya. Kalau ada N harus ada begin-nya. Ya, itu pasangan, satu paket. Ya. Oke, sedangkan ada titik koma atau tidak pakai titik koma atau pakai titik, itu tergantung kondisi di mana begin N itu berada. Oke ya, paham ya? Ya. Ini kan seperti ini, kalau read line pakai titik koma, boleh. Tidak pakai titik koma, boleh. Kalau tidak ada read line, udah selesai, ini N terakhir ini nggak pakai titik koma juga boleh. Sama-sama tidak error. Intinya adalah statement terakhir sebelum N itu boleh tidak pakai titik koma, termasuk ini. Nah. Ya, pakai titik koma boleh nggak? Boleh. Boleh pakai titik koma, boleh tidak pakai titik koma. Ini juga sama. Boleh nggak pakai. Kita compile, kita running. Ya, error karena banyak yang ini ya. Chart, incompatible type buat chart. Ini ada apa? Oh, grade, iya. Grade kenapa single? Saya ketik single tadi ya? Nah, compile. Ya, errornya belum dikasih buat nilai. Ya. Buat nilainya 100. Nah, ini anak baik. Ya. Ini kalau iseng ya, kalau iseng. Mau dilihat 0 terus nggak? Ini kebetulan 0 terus semuanya ya. Ya, ini 0. Nanti ada compiler lain tidak 0. Tidak 0 semua. Coba kalau tambahin 20 angka di belakang koma. Kita pakai Free Pascal ya. Kalau kalian yang mau iseng cari Turbo Pascal, ya. Kalau mau iseng ini cari Turbo Pascal ya. Coba di Turbo Pascal. Kalian cari aja, ada banyak compiler. Kalau ini kan compilernya pakai Free Pascal ya. Saat kita jalankan ini kalau di ini text sector ini compiler Free Pascal. Saya nyari yang compiler online yang pakai Turbo Pascal belum ketemu. Ya, karena kalau dengan Turbo Pascal dia tidak komanya tidak 00. Komanya beda. Ini kan 00. Oke, kalian lengkapi program ini masih belum lengkap kan? Jadi yang mau saya ini tampilannya nggak di sini. Ini cukup ini aja deh. Kalau mau dibawa semua boleh.
Silakan kalian lengkapi ya. Udah jam 3 ya. Oke deh, kita jalan bareng-bareng aja. Sampai di sini ya. Ini nggak usah sampai kegedean. Cukup 2 aja. If nilai akhir kurang dari 20 dan grade E kurang dari 40, kita copy aja. Oke, kurang dari 60. Grade-nya C. Kemana dia? Oh, 80. Grade-nya B. Else grade A. Ya. Oke. Kemudian, ya, selanjutnya ini barisnya agak balik. Kemudian baru kita tampilkan. Ya. Alright, land. Ya, grade Anda. Grade aja. Banyak-banyak. Grade. Ya. Kita lanjut. Oh, betul. Titik koma expected gimana? Else grade. Oh, iya. Oke. Kalau jadiin 1000 pun ya tetap A juga ya. Minus ya grade-nya kayak habis. Oke ya. Jadi ini programnya masih minimalis ya, minimalis. Ya. Jadi kalau kita buat negatif, outputnya E. Kalau kita buat besar sekali di atas 100, juga masih bisa, outputnya jadi A gitu ya. Kalau rata-ratanya di atas 100. Ya, maunya kita kan sebenarnya nilai itu dibatasi hanya dari 0 sampai 100. Nah, misalnya cara membatasinya ada banyak cara. Misalnya yang kita batasi adalah input nilai yang kita lakukan. Ini kita batasi. Hanya boleh apa namanya? Dari 0 sampai 100, tidak boleh lebih. Itu yang paling bagus. Tapi ada cara lain yang kurang bagus, tapi masih lebih bagus daripada yang ini. Misalnya gini. Jadi ini kita batasi misalnya gitu ya. Di sini ya kita tambahkan 1 ya. If nilai akhir kurang dari 0. Kurang dari 0. Then ya writeLength salah input nilai. Salah input nilai ya. Kemudian else
Nah, ini berarti else if, ya. Tinggal tambahkan ini. Ini untuk yang kurang dari 0. Oke ya. Kemudian ini juga tambahkan lagi. Ini else if jadinya. Ya, grade. Kok grade sih? Nilai akhir. Ya, kurang dari sama dengan 100. Ya. Kemudian baru else salah input nilai. Right line, ya, salah input nilai. Salah input nilai. Oke ya. Jadi seperti ini, misalkan kita masukkan 1000, ini kan jadi besar ya. Kita running programnya. Oh, ada yang salah. If nilai akhir nilai kurang dari 0, apa nih? 26, baris ke 26 mana? Baca ke 26 ini. Dan, oh ya, dan-nya belum. Tadi nggak pakai itu ya, dan. Oke. Dan, kita running. Oke ya. Ini grade-nya tidak ada nilainya deh ya. Grade-nya tidak ada nilai. Oke. Ini keluar salah input nilai, tapi masih ada grade-nya lagi. Ya, masih ada grade. Bagaimana mengatasi ini supaya ketika kita menginputkan nilai di luar atau nilai akhirnya di luar 0 sampai 100 tidak muncul lagi nih. Cukup Anda salah input nilai lah. Ya, salah input nilai. Maka ini dikasih if lagi nih. Ini if ya grade. Berarti kalau di luar itu grade-nya nggak diapa-apain kan ya? Grade ya tidak sama dengan apa namanya 0. Nah, dan ya baru kita ini kan cara ini ya masih muncul tidak sama dengan 0. Oh, if grade tidak sama dengan, oh kalau ini dia nggak mau, dia bukan ini 0, ini bukan, tidak dianggap 0. Kita tulis saja 0. Kemarin ada warning, kalau saya tulis 0 ada warning. Ada warning, tapi nggak muncul ya, nggak muncul ya. Kalau kita masukkan nilainya sesuai, ini baru muncul. Kita nanti, oke ya. Oh memang nggak muncul terus ya. Sorry, nilainya tetap nggak muncul terus ya. Grade 0 berarti salah ini. Jadi gini, paling gampang kita buat ini. ORD. Kalau grade masih 0, bukan 0 ya, tidak sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini baru muncul ya. Kalau tidak sama dengan 0. Ini pun dari coba-coba. Kita bisa dari coba-coba kayak gini. Ya, padahal kalau belum diisikan bisa dianggap 0 gitu kan. Ternyata tidak, salah ya. Ya. Oke, tetapi ini pun juga belum sesuai gitu. Jadi kalau ini kita tuliskan min 100, ini rata-ratanya masih lebih dari 0, kurang dari 100 ya. Ya, rata-rata masih 60 tuh. Nilai grade-nya masih dapat, masih apa? Grade-nya masih B. Apa itu grade-nya? Iya, B ya. 60 B. Benar, 60 B. Oh iya 60 B. 60. Kurang dari 40 D, kurang dari 60 C. Oh iya betul. Kurang dari 40 ya. Ya seperti itu ya. Ini juga belum baik ini. Yang paling baik kalau ininya input nilainya yang dibatasi. Ya. Kemarin kita udah belajar ya, kemarin ya.
batas nilai, input nilai ya. Sudah kita bahas. Oke, baik. Ini kelihatannya udah dikit lagi. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Pertemuan pekan depan kita masih membahas materi tentang if then else. Mungkin bukan if lagi ya, ada case nanti, ada case. Ya, struktur pilihan yang lain. Kalau pilihannya banyak, ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, baik. Hari ini saya cukupkan. Ya, tugas dikumpulkan nanti ya. Sampai akhir pekan lah. Nanti saya buatkan Google Classroom di Google Classroom-nya ya, penugasannya ya. Oke, soal yang ada di modul 4 ini. Oke ya. Baik. Tidak ada, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Lebihnya mohon maaf, kurangnya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat berakhir pekan. Responsinya Pak. Terima kasih Pak. Responsinya Pak. Saya izin ya. Pak, bentar Pak. Oh iya, hampir lupa. Ya, untuk presensi. Ya, presensi. Kalian jelaskan aja apa namanya contoh terakhir tadi, pilihan yang mengkonversi nilai tadi ya. Ya, struktur pilihan. Kalian jelaskan programnya aja. Ada programnya, kalian jelaskan. Oke ya. Sorry, programnya nanti saya pindahkan ke link yang tadi ya. Ya. Oke, saya list dulu nggak apa-apa, itu masih programnya masih bisa diakses kan ya. Oke, baik. Saya izin list ya. Reflect Pan. Link programnya mana? Yang ini? Di Text ini yang lain. Di komen tadi. Oh iya. Ini jelasinnya gimana maksudnya? Jelasin pakai kata-kata gitu atau gimana? Iya, pakai kata-kata di Word. Logikanya gimana kalau misalnya ini begini gitu. Oh, apa ini? Gue juga nggak paham.